pesat di desa baru memicu bertambahnya permintaan energi setiap tahun. Kaum ibu pun akhirnya berupaya mengolah sisa limbah rumah tangga menjadi bahan bakar alternatif baru, yaitu briket bambu. Juga Bu, nggak di bawah. Saya sekarang bersama dengan Bu Tati. Bu Tati adalah salah satu warga dari desa Rampoko, ya Bu, ya, Kabupaten Baru. Ya. Dan Bu Tati ini ada salah seorang yang aktif dalam pembuatan briket. Ya, bagaimana Bu bentuk briketnya? Kebetulan ini saya bawa contohnya. Ini bisa Ibu lihat sempit langsung. Nah, kalau biasanya kita pakai bahan bakar dengan minyak tanah, arang, tapi kalau warga di sini pakainya briket. Iya, karena kebetulan ada kenaikan harga minyak tanah, dan juga susah kita dapatkan. Jadi warga di sini mencoba, jadi mencoba memakai briket dengan menggunakan sisa-sisa bambu yang ada di sekitar lingkungan kita. Pakai bambu, saya belum tahu cara pembuatannya gimana, makanya Bu Tati ini akan ajarin saya. Ibu, ya, silahkan. Ini lagi proses pembuatan briketnya ya? Ya Bu ya? Iya, ini awal pembuatan briket. Ini arang bambu, bahan baku utamanya. Kebetulan sudah jadi arang, sudah tadi dibakar, jadinya seperti ini, hitam. Ini jadi hitam ya? Jadi warga dusun di sini pinternya gini nih, yang paling saya suka. Jadi dia tuh nggak merusak lingkungan, tapi justru menggunakan bambu yang bekas digunakan. Betul-betul Bu? Iya. Jadi mungkin bekas digunakan sebagai pagar, rumah, saya digunakan ini nih untuk proses pembuatan briket. Keren ya? Dan setelah dibakar, prosesnya adalah ditumbuk agar bisa diayak. Menurut penelitian, arang bambu memiliki nilai kerapatan air terbesar, sehingga pencemaran lingkungan karena asap dapat dihindari. Memiliki daya minimal 5.953 kalori per gram, membuat arang bambu paling besar daya panasnya jika dibandingkan dengan arang dari jenis lainnya. Selain pembuatan briket, arang bambu juga bisa digunakan untuk menjernihkan air yang keruh. wah bisa Dimana sebelum dimasukkan di dalam tong air, arang bambu bisa juga dimasukkan di dalam kulkas untuk menyerap bau. Oh bisa Nggak kotor? Enggak, ini kan bisa kita kemas dalam bentuk di kantongan plastik. Kemudian kantongan plastik bisa kita bolong sedikit. Arang yang selesai ditumbuk dan diayak akan dicampur dengan ampas kelapa dan tepung kanji yang dicairkan menggunakan air panas. Tepung kanji yang lengket berguna dalam mengikat seluruh elemen material menjadi satu hingga dapat dipadatkan dan siap dicetak. Briket yang dihasilkan berbentuk mini dan berwarna hitam. Campuran kelapa pada adonan membuat briket menjadi harum ketika terjadi pembakaran. ya jadi deh. Nih, ini hasil akhir briketnya. Mulus silinder, mulus juga ya. Serunya di sini, selain ngumpul bareng-bareng buat briket bersama-sama, mereka juga buat makanan khas desa ini. Apa namanya? Nama makanannya apa Bu? Barongko. Kue barongko. Bahan bakunya ada pisang, tapi saya belum tahu lebih pasti cara pembuatannya. Iya, saya bantu Ibu. Ya bisa. Tapi saya cuci tangan dulu ya. Kayak gini ada yang pernah Barongko adalah cemilan khas masyarakat Sulawesi Selatan yang terbuat dari campuran pisang, santan, dan adonan telur serta gula yang dibungkus daun pisang. Ini kira-kira untuk mengukus barongko ini butuh berapa briket Bu? 5-6 biji. 5-6 biji. Itu untuk berapa lama? 15 menit. 15 menit? Ya. Wah, bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang lagi naik gunung, bisa membawa briket sebagai alternatif pembakaran. Bisa digunakan kapanpun, dimanapun. Terus bentuknya kecil, buatnya juga mudah. Di samping itu juga ramah lingkungan dan hemat energi. Itu yang saya suka. Kreatif ya Bu?
Ya. Cobain ya Bu ya? Iya. Kalau dari harumnya tuh menggoda banget, soalnya ada aroma telur. Dan kalau misalnya dilihat dari tekstur kayak kue chiffon cake, lembut kelihatannya. Pas dipotong itu mudah terpisahkan. Tapi kalau rasanya saya belum tahu. Saya coba ya. Manis ya Bu ya? Iya. Kayak kue clapper tart, cuma rasanya rasa pisang.